لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Taib, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melanjutkan dars kita yaitu mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah kita telah sampai ke bab tentang isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dimarfukan atau isim yang dirofa'kan. Yang sebelumnya kita telah membahas apa itu kalam, pembagian kalam, isim, fi'il, huruf, lalu masuk ke bab i'rab, ada 4, rofa, nasab, khafat, dan jazm. Begitu pula tanda-tandanya, tanda-tanda untuk rofa apa saja, tanda-tanda untuk nasab apa saja, tanda-tanda untuk jazm apa saja, nah dan tanda-tanda untuk khafat apa saja. Dan bab fi'il kita juga telah mempelajari bab tentang fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', bahkan tanda-tanda fi'il amr. Begitu pula amil nasab yang masuk pada fi'il dan juga maknanya, amil jazm yang masuk kepada fi'il yang mana dia menjazmkan fi'il tersebut. Amil nasab 4 diantaranya ada yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya dan 6 diantaranya dia tidak menasabkan dengan dirinya melainkan adanya an yang disembunyikan. Jadi amil nasab ada 10 dan amil jazm ada 18. Dan di antara amil jazm ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan 2 fi'il. Taib, kita masuk ke bab marfu'at. Kemarin telah dihimbau sedikit. Al-marfu'atu sab'atun. Marfu'at isim yang dirofa itu ada 7. Yang pertama pembahasan kita adalah fa'il. Dan yang kedua itu ada naibul fa'il, ketiga keempat itu mubtada khabar, dan 5, 6 itu adalah isim kana dan juga khabar inna. Dan yang ketujuh adalah tabi' yang berisi dari 4 pembahasan, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan isim marfu yang pertama yaitu adalah fa'il. Sebelum kita membaca kitab dari Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kita sedikit membangun pemahaman kita dari sini dulu. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku dari sebuah kata kerja. Pengertian fa'il itu, al-fa'ilu ismun marfu'un ba'da fi'lin wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'li aw ittasafa bihi. Fa'il itu adalah isim yang dirofa'kan. Nah, ba'da fi'lin yang dia terletak itu setelah fi'ilnya. Karena ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il fa'il. Fi'ilnya harus di depan. Tidak boleh fa'ilnya mendahului fi'ilnya. Berarti fa'ilnya itu harus di depan fi'il dan didahulukan oleh fi'il. Wadalla dan dia menunjukkan kepada pada yang mengerjakan pekerjaan atau yang disifati dengan pekerjaan. Baik, contohnya doroba asyurtiyu as-sariqa. As-sariq artinya pencuri, dia menjadi maf'ul bih. Objek mansub dengan fathah. Doroba ini adalah fi'ilnya. Dan asyurti, nah ini adalah fa'il dari siapa? Dari doroba. Peletakannya dia setelah fi'il doroba. Begitu pula contoh kedua dan ketiga. Qara'a Muhammadun ad-darsa. Qara'a Muhammadun ad-darsa. Muhammad membaca pelajaran. Begitu pula contoh ketiga. Khataba Muhammad Fatimata. Maka fa'il dari khataba adalah Muhammad. Begitu pula di contoh yang kedua tadi, fa'il dari qara'a adalah Muhammad. Dan perlu diketahui bahwasannya jumlah atau kalimat fi'il fa'il, jumlah kalimat fi'il fa'il, fi'ilnya itu harus mufrad. Akan tetapi fa'ilnya boleh jamak. Jadi bisa antum katakan qara'a apa? Ar-rijalu
qara'a ar-rijalu. Qara'a kan fiilnya mufrad. Nah, akan tapi fa'ilnya apa? Fa'ilnya jama' ar-rijalu, bukan ar-rajul. Dan itu boleh. Malah yang keliru kalau fiilnya ikut-ikut dijamak. Misalkan qara'u ar-rijalu. Lah, bukan begitu. Nanti itu akan menjadi bahasanya orang-orang kabilah Yaman. Akalunil barogis. Oke. Tuh sedikit keliru. Jadi yang benar itu adalah fiilnya wajib mufrad dan fa'ilnya boleh mufrad, boleh musanna, boleh jama'. Kita udah paham mufrad apa, musanna apa, jama' apa. Taib. Nah. Dan fa'il itu dia terbagi menjadi dua. Fa'il terbagi menjadi dua. Zahir dan mudmar. Zahir ini dia berupa isim zahir seperti Rijal, Muhammad, Zaid. Tapi kalau mudmar dia berupa domir, kata ganti orang. Domir. Fa'ilnya berupa domir. Dari mudmar atau domir ini dia nanti akan terbagi lagi. Ada domir yang tampak dalam fi'il, ada yang dia tersembunyi. Kalau zohir, nah kalau ini contohnya semua fa'ilnya fa'il dari isim zohir. Syurtiyun ini fa'il dari isim zohir. Muhammad ini fa'il isim zohir. Muhammad lagi juga fa'il isim zohir. Dan contoh yang mudmar, yang domir, ini di sini. Ini isim zohir ya. Contoh fa'il dari isim zohir. Nah, qama Zaidun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Zaid. Nah, ini kan adalah isim zohir. Qama Zaidun. Qama Az-Zaidani. Kita lihat fi'il sama fa'ilnya. Qama Az-Zaiduna. Qama Ar-Rijalu. Lihat. Qamanya ini tetap mufrad. Akan tapi fa'ilnya bisa musanna, bisa jama'. Qamat Hindun. Qamatil hindani, qamatil hindatu, qamatil hunud. Begitu pula untuk yang fi'il mudhari'nya. Yaqumu Zaid, yaqumu Zaidani, yaqumu Zaiduna. Dan seterusnya. Nah, kalau domir itu dia terbagi menjadi dua. Ada domir mustatir, ada domir bariz. Domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi. Contohnya kata kerja apa? Adribu. Adribu. Nah, ini kan dari tasrif lugawi dari doroba. Doroba, doroba, dorobu. Nah, kalau ini fi'il mudhari' dia. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani. Nah, tadribna gitu. Yadribna. Maka kalau kita sudah sampai ke adribu, cuman ada kata adribu doang. Dia itu punya fa'il, fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya ana. Jadi arti dari kalimat adribu, aku sedang memukul. Begitu pula nadribu. Nah, karena dia diawalin nun, ini kan huruf mudhari'ah. Nunnya ini menunjukkan faedah apa? Mutakalim wa ma'ahu ghairuhu. Dan bersamanya ada orang selainnya itu domir nahnu. Begitu pula yadribu, tadribu sama tadribu. Kalau tadribu itu ada dua, dia bisa anta takdirnya, bisa juga hiya. Kita baca kitabnya, tafadhol teman-teman FSI bisa di-share. Siapa yang mau share gitu? Babul fa'ili, tafadhol Iqra, dibaca. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul fa'ili al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul
madhkuru qablahu fi'luhu nahwu qama zaidun wa yaqumu amrun wa huwa ala qismaini zahirun wa huwa ma dala ala masmahu. Terus Coba diulang, tadi belum dinyalain volumenya. Coba diulang. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu nahwu qama zaidun wa yaqumu amrun wa huwa ala qismaini zahirun wa huwa ma dala ala masmahu. Bukan. Musamahu bila qaidin. Musammahu bila qaidin ka zaidun wa rajulun wa mudmarin wa huwa ma dala ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin ka'anna wa anta wa huwa. Al-zahiru nahwu Hasbuk cukup. Tafadhal tarjim, diterjemahkan. Al-fa'ilu huwal ismu, fa'il yaitu isim yang marfu atau rofa yang madhkurah qabla fi'luh. Madhkurah yang disebutkan sebelum fi'il. Sebelumnya isim. Fi'il. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya. Contohnya qama zaidun wa yaqumu amrun. Zaid telah berdiri dan Amr sedang atau akan berdiri. Ya, Amr sedang berdiri. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Coba dari jumlah yang pertama. Fi'ilnya qama, fa'ilnya zaidun. Itu dia berupa domir atau isim zahir? Isim zahir qama. Baik. Lanjut di wa huwa ala qismain. Wa huwa ala qismaini, dan dia di atas dua bentuk. Ya. Dua pembagian. Secara yaitu zahir dan dia apa itu zahir? Nah, yang di sini dijelaskan wa huwa madalla, dia adalah madalla, apa yang menunjukkan, dalla yadullu, dalun, nah, atau dalatun, nah. Dan dia dala itu dala menunjukkan. Dan dia menunjukkan di atas. Bukan. Dan dia apa-apa yang menunjukkan atas musamahu, nama bila qaidin, tanpa ikatan. Dan dia menunjukkan apa-apa di atas. Bukan. Dan dia apa-apa yang menunjukkan atas nama tanpa ikatan. Dan dia apa-apa yang menunjukkan nama atas ikatan. Atas nama tanpa ikatan. Atas nama tanpa ikatan. Iya, seperti Zaid sama rajul. Oke, baik. Wa mudmar. Dan mudmar dia yaitu apa-apa yang menunjukkan atas mutakallim, itu yang diajak bicara. Orang yang berbicara au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara. Au ghaibin, atau tidak nampak. Ka'anna, seperti ana, saya, dan anta, kamu, dan huwa, dia, laki-laki. Baik. Fadzahiru, maka zahir nahu qaulika qama zaidun. Nah, maka zahir contoh perkataanmu yaitu qama zaidun. Qama di sini adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi zahirun fi akhirih. Jadi qama dalam kalimat qama zaidun adalah fi'il madi yang mabni di atas fathah
zahir akhirnya. Wa Zaidun fa'iluhu fa'ilun marfu'un bidommatiz zahirati. Zaid adalah fa'ilnya yang dirofakkan dengan dommah zahir. Wa yakumu Zaidun dan yakumu Zaidun fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, ini i'rabnya ya, teman-teman pahami dan kalau bisa hafal terkait i'rab setiap kalimat. Ketika antum nanti ditanya apa i'rab ini, apa i'rab ini, gitu. Nah, maka antum bisa menjawabnya seperti ini sesuai dengan kaidah i'rab yang berlaku di sisinya ulama nahwu. Karena i'rab itu sangatlah penting. Wa yakumu Zaidun, i'rabnya apa? Kita mulai dari yakum dulu, fi'lun mudhari'un. Kita jelaskan bahwasanya dia adalah fi'il mudhari'. Lalu apa i'rabnya? Marfu. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi 'ainin nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dia 'ainin nasibi dari amil nasab dan amil jazm. Jelas kalau kemasukan amil nasab dia nasab, kemasukan amil jazm dia ya jazm, bisa dengan sukun atau penghilangan. Akhirnya bisa nun atau huruf ilat. Wa Zaid, maka Zaid di sini adalah dalam kalimat yakumu Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Wa qama Zaidani, dan contoh qama az-Zaidani. Nah. Fa qama, maka qama adalah fi'lun madin. Qama az-Zaidani, qamanya adalah fi'il madi. Nah. Az-Zaidani bagaimana i'rabnya? Dia adalah fa'ilun marfu'un bil alifi. Jelas. Tanda rofa, salah satu tanda rofa selain domah itu apa? Alif. Tempatnya di mana? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Isim tasniyah. Tasniyah itu isim musanna. Taib. Niyabatan anid dommati. Jelas. Alif, waw, dan nun ini kan tanda rofa, tapi dia sebagai ganti dari domma. Kenapa dia ini sebagai ganti dari domma? Karena dia musanna. Kalau mufrad dia di domma. Wa yakumu az-Zaidani. Nah, ini untuk yang fi'il mudhari'nya. Maka yakumu di sini fi'lun mudhari'un. Mudhari'unnya apa? Fi'lun mudhari'un apa? Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa Zaidani fa'ilun marfu'un bil alifi niyabatan anid domati li'annahu muthanna. Kita lanjut. Qama az-Zaiduna, yang mana fa'ilnya ini jamak mudzakkar salim. Maka kita i'rab dari komanya fi'lun madin. Nah, koma ini fi'lun madin. I'rab lengkapnya gimana? Kayak yang sudah dicontohkan di awal. Di perkataannya koma Zaidun. Nah, yaitu fi'lun madin mabniun 'alal fathi zahir fi akhirih. Gitu. Yang nampak. Nah, di akhirnya. Ala fathin zahirin fi akhirih. Gitu. Fi'lun madin mabniyun 'ala fathin zahirin fi akhirih. Az-Zaiduna itu adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un bil wawi, fa'il yang dirofa dengan wawi, tanda rofaknya wawu, niyabatan anid domati, sebagai ganti dari domah, li'annahu jam'u mudzakkari salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Wa yakumu Zaiduna, dan ini untuk fi'ilnya yang mudhari', fa'ilnya tetap jamak mudzakkar salim. Maka i'rabnya adalah, kita mulai dari yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Wa Zaiduna apa? Kayak di atas. Fa'ilun marfu'un, kita i'rabnya ya. Nah, biar kita ingat. Fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid domati li'annahu jam'u mudzakkari salimun. Itu i'rab untuk Zaidun, fa'il dari yakumu. Lalu wa qamar rijal, dan ini fiilnya qama, fiil madi, dan fa'ilnya jamak taksir yaitu rijal. Maka kita jelaskan atau kita i'rab dari komanya dulu. Atau karena komanya sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah fiil madi ya. Maka di sini penulis pensyarah hanya memberikan i'rabnya rijal.
Ar-rijalu apa? Jamak taksir gitu. Dia jadi fa'il. Kalau koma adalah fi'ilnya, maka jamak taksir rijal menjadi fa'il untuk koma. Wa yakumur rijal, maka rijal adalah fa'il untuk yakumu. Itu untuk yang mudzakkar. Sekarang masih isim zohir ini fa'ilnya ya, karena kita masih membahas az-zohir. Begitu pula untuk yang perempuan. Yang perempuan waqamat hindun. Waqamat hindun faqama fi'lun madin. Nah, ini sebenarnya penuh dengan i'rab saja. Qamat hindun. Nah, qamat hindun. Qamat apa i'rabnya? Fi'lun madin wa ta'u. Nah, karena dia dilekati ta ya, salah satu tanda fi'il, ta'ut ta'nis sakinah. Dia menjadi alamatut ta'nis, tandanya perempuan fa'ilnya. Wa hindun fa'iluhu, dan hindun fa'il dari koma. Karena hindun perempuan, maka wajib fi'ilnya itu diberikan tak sukun di akhirnya. Baik. Wa takumu hindun, dan masuk ke fi'il mudhari'. Loh, kok bukan yakumu? Iya. Kalau yakumu itu untuk apa? Ghaib mudzakkar. Kalau takumu untuk ghaibah muannas. Takumu itu i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un. Sama hindun itu fa'ilnya marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Wa qamatil hindanu, dan ini juga muannas tapi fa'ilnya musanna bukan muannas. Gitu. Dia muannas juga musanna. Taib. Maka qama di situ fi'lun madin. Taknya alamatut ta'nis. Al-hindani itu al-hindani apa? Fa'il kan? Fa'ilun marfu'un bil alifi, ya kan? Niyabatan anid dhammati. Hindan. Taib wa takumul hindani. Oh, ini untuk fi'il mudhari'nya. Takumu adalah fi'lun mudhari'un. Nal hindani fa'iluhu, fa'ilnya dari fa'il takumu. Lanjut wa qamatil hindatu. Ini kalau fa'ilnya apa? Jama' muannas salim. Qamanya fi'lun madin mabniun 'alal fathi az-zahirati fi akhiri gitu. Wa taknya adalah alamatut ta'nis, tak sukunnya. Dan al-hindatu yaitu jama' muannas salimnya sebagai fa'il. Tanda rofaknya apa? Dom. Tanda rofak dari al-hindatu. Al-hindatu kan sebagai fa'il. Tanda rofaknya apa? Yang qomatil hindatu. Dia kan sebagai fa'il. Tanda rofaknya apa? Dhammah, sahih. Karena salah satu tempat dhammah untuk i'rab rofa apa? Jama' muannas salim. Taib. Maka dia jadi fa'ilnya, tanda rofaknya dengan dhammah di akhirnya. Wa huwa jam'u muannas salim. Wa takumul hindatu. I'rab dari takumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Al hindatu sama fa'ilnya kayak di atas. Wa qamatil hunut. Nah, hunut. Nah, gitu. Qamanya di situ fi'lun madin. Kalau hunut itu dia jamak taksir dari hindun. Jamak taksir dari hindun. Dan dia menjadi fa'il bagi taku wa huwa jamak dari hindun, jamak taksir. Lalu kalau fi'ilnya mudhari' takumul hunut, fatakumu fi'lun mudhari'un wal hunut itu fa'ilnya. Wa qama akhuka, dan fa'il itu juga bisa asmaul
Sah. Masih ingat ya asmaul khamsah apa saja? Akhuka, wahamuka, wafuka, wazu. Nah, apalagi itu baru 4 tadi. Abuka. Oke, baik. Dan ini dia akhuka. Koma akhuka. Tanda rofa dari akhuka apa? Kan dia rofa karena jadi fa'il ya. Tanda rofa dari akhuka apa? Kalau koma sudah tidak kita bahas. Fi'il madi tentunya udah tahu. Akhuka tanda rofanya dengan wawu. Taib. Wawu. Dan ini i'rab dari akhuka ini i'rabnya yaitu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah. Wal kaf dan kafnya di situ adalah mudhafun ilaih. Mahalnya jer tapi dia mabni gitu. Karena mudhafun ilaih dia apa? Khafat kan? Jer gitu. Selalu jer. Taib. Wa yakumu akhuka dan ini untuk kalimat berikutnya yakumu akhuka fiilnya saja diganti menjadi mudhari'. Yakumu sama fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Akhuka itu fa'ilnya seperti yang sebelumnya fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaih. Lalu kita lanjut wa qama gulami. Wah, gulami. Dan ini pembahasan menarik wa qama gulami. Qama itu kan fi'il madi ya. Fi'lun madin mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Lalu gulami kok bisa kasroh? Kan dia jadi fa'il. Harusnya apa? Rofa. Kalau kasroh kan tanda untuk khafat. Gitu. Harusnya rofa dia. Tapi kenapa? Ini kita telah pelajarin di keadaan i'rab secara takdir. Masih ingat? I'rab itu ditakdirkan karena 3 alasan. Yang pertama ta'adzur, yang kedua as-siqal, yang ketiga munasabah, harokat yang menyesuaikan. Dan ini termasuk harokat yang menyesuaikan. Aslinya itu gulamu. Aslinya gulamu. Tapi bersambung dengan ya mutakallim yang yufidu tamlik, kepemilikan. Nah, pembantuku, nah telah datang. Jadi harokat yang cocok adalah kasroh, tidak lagi dengan domah. Ya sukun dengan domah itu tidak cocok. Artinya masa gulamui, tidak enak dibaca. Dan ini juga berlaku di mat. Makanya digantilah dengan kasroh. Gulami. I'rabnya bagaimana? I'rabnya kita lihat. Gulami itu fa'iluhu marfu'un bidommatin muqaddaratin. Ala ma qabla ya'il mutakalim. Di atas sebelum ya mutakalim. Jelas. Sebelum ya mutakalim kan huruf mim ya. Karena kalau nggak ada ya mutakalim, harokat domahnya ada di mana? Ada di atas mim. Tapi ketika nyambung mim, di bawah mim dikasih kasroh. Harokat kasroh. Mana amin zuhuriha, yang mencegah atau menghalangi dari nampaknya si domah tadi. Kenapa? Istighalul mahalli biharakatil munasabah. Sibuknya tempat. Nah, ini takbir dari ahli nahwu ya. Karena sibuknya tempat, mahalnya sibuk. Gitu. Antara rofa sama khafat. Akhirnya dipilihlah khafat karena apa? Biharokatil munasabah. Gitu. Biharokatil munasabah. Dia memakai tanda dari khafat. Padahal i'rabnya bukan khafat. Tapi i'rabnya rofa. Tanda dari khafat yang dipakai yaitu kasrah. Wa gulam. Nah, gulam itu mudhaf. Dan ya-nya itu ya mutakallim. Ya mutakallim mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Jadi ya-nya itu mahalnya mahal jar karena menjadi mudhafun ilaih. Tapi kalau gulam itu dia fa'ilnya. Gitu. Sampai sini paham?
Paham terkait ini, terkait i'rab dari gulami, koma gulami? Apanya? Iya-nya. Ya, yang ada di gulami itu mabninya di atas sukun. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih dia selalu apa? Jar, selalu jar. Ntar kita bahas di mahfudat, isim-isim yang dikhafad. Tapi kalau mudhof dia tergantung amil yang ada di depannya. Dia bisa rofa, bisa nasab, bahkan bisa khafad juga. Tapi pada hal ini mudhofnya itu adalah fa'ilnya. Kalau fa'il rofa kan. Tetapi karena dia bersambung dengan ya mutakalim, maka tanda rofanya dengan domah yang ditakdirkan. Gitu maksudnya. Paham ya insyaallah? Kita lanjut. Wa yakumu gulami. Wa yakumu gulami. Sama saja. Yakumu adalah fi'lun mudhari'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa gulami sama kayak tadi. I'rab gulami. Apa i'rabnya? Yaitu fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhurnya istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Wa gulam itu adalah mudhafnya, wa ya itu ya di belakangnya ya mutakallim, dia sebagai mudhafun ilaih, i'rab dari ya mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Wa ma ashbaha dzalik. Wa ma ashbaha dzalik, dan apa-apa yang menyerupainya atau yang sama atau yang semisal dengannya. Wa jumlatun madzakarahu, dan kalimat-kalimat yang telah disebutkan itu ada berapa? Isyruna misalan. Isyruna misalan. 20 contoh. Nah, asyrah ma'al madi 10 untuk fi'il madi, wa asyrah ma'al mudhari', dan 10 lagi untuk fi'il mudhari', wa kulluha ma'az zahir, dan semuanya itu bersama isim zahir. Maksudnya fi'ilnya itu bersama isim zahir. Jadi yang kita bacakan tadi itu untuk fa'il yang berupa isim zahir beserta i'rabnya. Padahal nanti di murajah kembali. Kita masuk ke pembagian fa'il yang kedua, yang mudmar. Dibaca fadhal lama. Walamma qadamal kalamu 'ala al-zahiri. Kok kalamu? Walamma qadamul kalami. Kok kada ini Qadamal kalami. di kalama. Kan dia fi'il madi toh, qadama. Fa'ilnya, nah langsung praktek di sini. Fa'il dari qadama itu apa? Mustatir, si penulis. Walamma qadamal kalama 'ala zahiri akhdhu yatakallamu 'ala dhamiri wa huwa 12 dhamiran sab'atun lil hadiri wa khamsatun lil ghaibi wa qala wadh-dhamiru Wal mudmaru. wal mudmaru nahwu qauluka Qaulika mudhafun ilaih. qaulika darbatu Dorobtu. bi fathi Bi fathid dot. bi fathid dadi wa dhammut ta'i La. Wa dhammit ta ma'tuf ke fathi. wa dhammit ta'i lil mutakallimi wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'i dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniun ala dhammi
fi mahalli raf'in. Wa darabna Hasbuk, cukup. Walamma qaddamal kalama. Walamma qaddama. Nah, qaddama fa'ilnya itu qaddama, mendahulukan. Walamma qaddama al-kalama 'ala az-zahiri akhadha yatakallamu 'ala al-mutmar. Lamma itu tatkala, qaddama itu fa'ilnya adalah mustatir, huwanya kembali kemana? Si penulis siapa? Matan al-Ajurumiyah, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, tatkala penulis itu mendahulukan atau mengatakan materi ya atas bahasan zohir. Nah, jadi kan isim zohir itu didahulukan sama beliau pembahasannya. Lalu akhadha yatakallamu. Nah, akhadha yatakallamu, penulis itu memulai lagi, akhadha yatakallamu, dengan membicarakan apa? Fa'il yang berupa mutmar. Fa'il yang berupa isim domir. Wa huwa isna asyara domiron. Isna asyara domiron. Dan ada 12 domir yang itu sebagai fa'il. Sab'atunil hadir, 7 itu untuk apa? Hadir. Hadir itu untuk yang mukhatab ya, atau yang ada di situ. Lalu khamsah lil ghaib, yang enggak ada. 7 untuk yang ada di depan kita, baik mutakallim mukhatab. Tapi kalau 5 untuk ghaib. Ghaibnya itu bisa ghaib, ghaibah, untuk yang mereka, hum, hunna bisa. Sama huma, itu 5 tuh. Tapi kalau yang 7 untuk hadir itu apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, sama antuna. 7 kan? Nah, itu maksudnya. Oke, taib. Wal mutmar nahwu qaulika, contohnya dorobtu. Contohnya dorobtu. Doroba aslinya kan doroba. Aslinya doroba. Fi'il madi di sini aslinya doroba. Karena dia bersambung dengan domir mutaharrik, maka dia mabni di atas sukun. Fi'il madi tersebut mabni di atas sukun. Litisoli, karena dia bersambung dengan domir mutaharrik. Apa itu domir mutaharrik? Domir yang berharokat, yaitu seperti tu di sini, yang menunjukkan apa? Mutakallim. Maka i'rabnya doroba, wa i'rabuhu doroba adalah fi'lun madin. Wa ta, dan taknya, wa ta'u, kalau mau i'rab gitu ya, jangan tu. Dan tu-nya bukan tu, tapi wa ta'u domirul mutakallimi, sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Mabniun, yang mabni, ala domi, di atas dommah, fi mahallir raf'in, pada mahallir raf'in, tempatnya rafa. Iya, tempat rafa itu fa'il. Ini paham ya? Karena ini kita hanya membahas 12 domir ini. I'rab dari 12 domir sampai habis. Oke, kita lanjut ke dorobna. Ke dorobna. Bifathid dot, dengan di fathah dotnya. Dorobna. Wasukunil ba'i, dan disukun ba'nya. Lil muazzimi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Awil lil mutakallimi, atau untuk yang berbicara, wa ma'ahu ghairuhu, dan bersamanya ada selainnya. Jelas ini untuk domir apa? Nahnu. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kita mulai dari doroba.
Doroba itu adalah fi'lun madin. Fi'lun madin. Wana dan na-nya adalah fa'il. Fa'ilnya. Fa'iluhu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Lah kok sukun bukannya fathah? Kan na. Ada bisa jawab? Kan dorobna. 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 Sukun baknya fathah dotnya. Gitu. Dia bersambung dengan na. Yang takdirnya nahnu. I'robnya doroba sudah jelas. Fi'lun madin. Kenapa dia disukun? Karena dia bersambung dengan domir mutaharrik yaitu na. Lalu i'rob dari na itu fa'ilnya. Jelas fa'ilnya kan fa'il berupa domir. Mabni, dia mabni tidak mu'rob karena domir. Semua domir mabni. Ala sukun. Nah, mabninya kok di atas sukun ini? Fi mahalli rafin jelas ya, karena dia di tempatnya si fa'il. Fa'il kan rofa, maka fi mahalli rafin. Ala sukunnya di sini nih, kok dia di atas sukun? Padahal kita melihat dia fathah, na kan? Na. Yang tahu? Jadi jawabannya karena dia bersambung dengan alif kan na ya. Beda sama tu tadi. Kalau tu tidak ada huruf lagi setelah taknya. Tidak bersambung huruf lagi setelah taknya. Gitu. Maka dia langsung di apa? Mabninya di atas dhammah. Karena tak itu di atasnya ada tanda dhammah. Beda sama na di sini. Dia bersambung lagi dengan alif sebagai alat untuk memanjangkan harokatnya. Maka alif tersebut itu sukun. Gitu. Alif tersebut sukun. Nah, kan na tuh nun plus alif. Nun plus alif. Nah, jadi harokat terakhirnya apa tuh? Yang di alifnya itu. Dan alifnya itu nggak ada harokat, sukun dia. Makanya dia mabni di atas sukun. Paham ya insyaallah. Kita lanjut wa dorobta. Dorobta sama saja. Bi fathid dot. Bi fathid dot wa ta. Di fathah dotnya dan taknya juga di fathah. Dan ini untuk siapa? Untuk mukhattab. Lil mukhattabi. Wa i'rabuhu, i'rabnya doroba lagi-lagi fi'lun madin. Dia disukun kenapa? Litisali dhamir mutaharrik karena bersambung dengan dhamir mutaharrik di dhamir mutaharrikin. Wa taknya itu apa? Dhamirul mukhattabi fa'ilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Paham? Paham? Oke. Begitu pula untuk dorobti. Dorobti ini untuk siapa? Lil mukhatabati. Lil mukhatabati. Yang takdirnya anti. I'rabnya kita mulai dari fiilnya itu doroba. Aslinya kan doroba. Itu fiil madi. Disukun ya. Karena bersambung dengan domir mutaharrik. Yaitu ti. Dan tak di situ kita i'rab domirul muannasatil mukhatabah. Dia sebagai apa di situ di dalam fiil doroba? Sebagai fa'il. Mabni atau mu'rab? Mabni karena dia isim domir. Mabniun. Mabninya di atas apa? Kasroh al kasri. Nah, terus dia berada di tempatnya siapa? Tempatnya fa'il. Fa'il tempat apa itu? I'rabnya apa? Rofa. Maka fi mahali in. Wa darabtuma, kita lanjut ke darabtuma. Bi fathid dad wa dhammit ta. Il musanna al mudzakkar wal muannas. Nah, ini langsung sekali dua. Makanya dibilang 12 karena yang dua-dua itu dihitung satu. Kan antuma itu sama saja ya. Nah, antuma itu sama saja untuk laki-laki dan perempuan makanya antuma yang hadir. Tapi yang goib untuk dua orang sama juga huma. Laki perempuan sama dipakainya huma, maka dijadikan satu mereka itu di sini. Makanya 12. Kalau domir sebenarnya ada berapa? 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Terus sampai apa? Sampai nahnu ada 14. Tapi di sini 12. Baik. Wa darabtuma. Di
bi fathid dodi dengan di fathah dotnya, wa dhammit ta'i dan di dhammah ta'nya, lil muannasal mudzakkari wal muannasi, lil musanna al mudzakkari wal muannasi. Wa i'rabuhu doroba itu fi'lun madin gitu. Lagi-lagi dia sukun karena bersambung dengan dhamir mutaharrik yaitu tu gitu. Wa ta'u, nah ta di situ adalah dhamirul mukhatabaini. Jadi dua orang yang diajak bicara, taknya ya, taknya. Nanti beda, mimnya juga punya nama, alifnya juga punya nama. Nah, ini bisa distabilokan atau dicatat nanti. Dorob tuma doroba. Nah, itu ada fiil, fa'ilnya doroba. Kok baknya disukun? Karena bersambung dengan tu. Tu adalah domir mutaharrik. Dan tak di situ, ya atau tu di situ, itu adalah domir mukhotobainya. Yaitu domir yang menandakan atau menunjukkan dua orang yang diajak bicara. Dua orang musanna apa zakar dan juga muannas. Kan dua ya, buat dua. Gitu. Taib. Dan dia sebagai apa? Sebagai fa'il yang mabni di atas domah, di atas domah. Kok domah? Iya, taknya. Karena mimnya apa? Mimnya punya nama, alifnya juga punya nama sendiri. Gitu. Fi mahalli raf'in. Wal mimnya di situ adalah harfu imadin. Nah, harfu imadin. Wal alifu harfu dalin ala tasniyati. Alif itu adalah huruf yang menunjukkan atas dua orang. Kalau mim dia adalah huruf imad. Namanya huruf imad. Mim imad itu apa? Mim imad kayak kuma sama huma. Itu kan ada mimnya tuh. Itu disebutnya mim imad atau huruf imad. Imad itu secara bahasa memiliki arti pegangan. Pegangan atau tiang malah. Secara harfiah itu imad artinya tiang. Secara istilah mim imad itu dia apa? Pegangan. Nah, bagi si mutakalim untuk menolak ketidakjelasan antara alif tasniyah dengan alif yang lainnya. Dengan adanya mim imad tersebut, berarti alif itu adalah alif tasniyah. Soalnya seandainya aja kalau di apa namanya kuma sama huma itu nggak ada mimnya, tidak ada mim imad, maka kita tidak akan tahu gitu. Apakah alif yang ada di situ adalah apa namanya alif yang ada pada isim domir tersebut apakah alif tasniyah atau bukan. Paham ya maksudnya? Makanya disebut dengan huruf imad mim di situ untuk menjadi pegangan biar alif itu juga bisa masuk dan kita bisa menghukumi bahwasanya ini adalah tasniyah yang bermakna ganda. Itu huruf imad. Taib kita masuk yang ke jamak. Dorobtum untuk muzakkar. Dorobtum bi fathid dadi wa dhammit ta'i li jam'i dzukuril mukhatabina. Nah, dengan di fathah dot dan domah taknya untuk apa? Jamak muzakkar salim yang diajak bicara tentunya ini untuk hadir lil hadir. Antum. Wa i'rabuhu dan i'rabnya lagi-lagi dorob itu fi'lun madin, dia disukun baknya karena bersambung dengan domir mutaharrik yaitu ta atau tu di situ. Dan ta itu adalah domir mukhatabin, domir mukhatabin. Fa'ilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in dan mimnya juga punya nama. Tapi dia hanya penanda jamak muzakkar salim. Alamatu jam'iz dzukur. Tanda jamak muzakkar. Baik, wa darabtunna ini untuk antunna, antunna yaitu kalian perempuan, kalian perempuan.
Bi fathid dot, dengan di fathah dotnya, do di awal, wa dhammit ta, dan di domah ta-nya setelah ba sukun. Itu untuk apa? Li jam'il inasil mukhatabat, untuk jama muannas. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya apa? Doroba, ya, lagi-lagi dia disukun ba-nya. Nah, karena bersambung dengan dhamir mutaharrik. Wa ta, tak di situ apa? Tak sebelum nun, ya. Nah, itu adalah fa'il. Fa'il mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in. Dan nun yang ada di sana itu adalah tanda alamatu jama'il inasil mukhatabati, sebagai tanda jamak muannas salim yang diajak bicara. Wa hadhihi kulluha amtsilatul hadir. Dan inilah semuanya contoh-contoh untuk apa? Domir yang hadir. Domir yang hadir. Wa asyara ila amtsilatil ghaib bi qawlihi, dan asyara dipersyaratkan atau ditunjukkan juga kepada contoh-contoh ghaib dengan perkataannya. Nah, jadi setelah ini akan disampaikan contoh-contoh fa'il yang berupa domir, yang mana itu dia apa? Ghaib, bukan hadir lagi. Berarti yang hadir itu apa saja? Dorobna, dorob apa? Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, sama dorobtunna. Pas ya, 7 sebagaimana kata pensyarah tadi. Sab'atun lil hadir wa khamsatun lil ghaib. Dan kita akan bahas 5-nya sekarang. Masih ada waktu, kita habiskan bab fa'il ini hari ini insyaallah. Dan untuk ghaib yaitu doroba. Wa doroba ay min qaulika mathalan, yaitu dari perkataanmu, contohnya Zaidun doroba. Zaidun doroba. Wa i'rabuhu, Zaid apa? I'rabnya mubtadaun. Kenapa mubtada? Isim. Di awal di awal kalimat dia mubtada. Marfu'un bi dhammati zahirati. Dia marfu, isim dirofa, mubtada kan? Tanda rofanya apa? Domah yang nampak di akhirnya. Zaidun, dun. Taib wa doroba, dia adalah fi'il madin. Fi'il madin. Dan di dalam doroba itu sudah ada fa'il. Sudah ada fa'il. Sudah ada fa'il. Loh, bukannya Zaid? Iya. Jadi fa'il yang ada di doroba itu huwa. Tapi huwanya kembali kemana? Kembali ke Zaid. Doroba itu fi'il madi mabniun alal fathi. Gitu. Lalu fa'ilnya di dalam doroba itu domir mustatir. Nah, kita lihat dulu, ini domir mustatir namanya. Domir yang tersembunyi. Kalau sebelumnya domirnya tampak. Fa'al tu fa'alna, itu kan ada domirnya nampak tuh. Gitu. Fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna, domirnya nampak semuanya. Tapi kalau ini domirnya tidak nampak, melainkan dia mustatir, dikecualikan. Domir mustatir, jawazan. Jawazan ini dia sebagai apa? Pengikat gitu. Secara boleh maksudnya. Jadi boleh ditampakkan, kalau fa'ilnya, fa'il dari doroba itu kan huwa. Jadi boleh ditampakkan, boleh tidak. Makanya disebutnya jawazan, bukan wujuban. Jawazan artinya boleh. Jadi fa'ilnya itu boleh antum taruh isim zohir, Zaid, gitu. Atau tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu disembunyikan. Takdiruhu huwa ya'udu ala Zaidin. Ya'udu ala Zaidin, kembali kepada Zaid. Zaid yang mubtada di awal. Gitu. Wal jumlatu, dan jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ini i'rabnya. Dan jumlah dari doroba itu kan apa? Nah, fi'il sama fa'il kan? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, jadi doroba itu khobarnya si Zaid. Dia di mahal rofa juga. Mahalnya khobar.
Paham ya? Baik. Wa dorobat bi sukun ta'i lil ghaibah, dengan sukun taknya ya. Ini penanda fa'ilah muannas. Ai min qaulika, yaitu dari perkataanmu atau dari ucapanmu, Hindun dorobat. Sama saja sebenarnya kayak Zaidun doroba. Hindun itu apa? Mubtada marfu'un bi dhammati zahirati, doroba fi'lun madin, tapi juga ada fa'ilnya. Penandanya apa tuh? Ada taknya tuh, alamatut ta'nis. Fa'ilnya domirun mustatir. Gitu. Jawazan, takdirnya bukan huwa, tapi hiya. Hiyanya kembali kemana? Ya'udu ala hindun, kembali ke hindun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, maksudnya jumlah dari dorobat. Nah, dorobat itu kan jumlah. Jumlah ya. Dorobat itu jumlah kalimat, karena sudah tersusun dari fi'il dan fa'il. Walaupun fa'ilnya mustatir. Jawazan, takdiruhu hiya ya'udu ala hindun. Dan jumlah tersebut, jumlah dari fi'il dan fa'il, itu dorobat, itu fi mahali rof'in, di tempatnya rofa. Di tempatnya siapa itu? Tempatnya khobar mubtada. Mubtada khobar itu rofa, termasuk isim yang dirofakkan kan. Baik. Kita masuk ke doroba. Doroba yang ada alifnya. Doroba untuk musanna ghaib. Nah, untuk musanna ghaib. Kalau dan ini untuk muzakkar, tapi kalau untuk muannas apa? Dorobata. Kalau doroba itu apa? 2 orang laki-laki. Kalau dorobata 2 orang perempuan. Yang ghaib, yang enggak hadir. Baik. Takul, kamu katakan al-hindani doroba. Afan. Fi min qaulika masalan. Nah, dari ucapanmu contohnya az-zaidani doroba, 2 zaid telah memukul. Maka i'rabnya az-zaid, az-zaidan, dia mubtada marfu'un bil alifi niyabatan 'anid dhammah. Dengan alif ya, tanda rofaknya az-zaidani, karena dia musanna. Wan nun, nah diulang lagi di sini. Nun yang di belakang alif di kata zaidani itu apa? Iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Ganti dari tanwin pada isim mufrad. Karena kalau dia mufrad zaidun ditanwin, tapi kalau musanna ya diganti tanwinnya dengan nun di belakangnya itu. Dan alifnya penanda tasniyah. Wa doroba, dan kita masuk ke khobarnya yaitu fi'il fa'il. Doroba kita irob dari fi'ilnya, maka doroba itu adalah fi'lun madin. Gitu. Doroba. Lalu ada alif yang melekat sama baknya. Alifnya itu apa? Alifnya itu adalah fa'ilnya. Fa'ilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Wal jumlatu khabarul mubtada'i. Jadi jumlah dari doroba itu walaupun terlihat satu kata, tapi dia sudah dibilang kalimat karena tersusun dari kata kerja dan juga subjek atau fiil dan fa'il. Fa'ilnya mana dari kata doroba ini? Fa'ilnya apa? Alif. Dia kembali ke mana? Kembali ke az-zaidani. Lanjut, walil musanna al-ghaibi. Nah, walil musanna al-ghaibi al-muannasi dorobata. Ini untuk apa? Musanna ghaib yang muannas. Dorobata. Takul, kamu katakan al-hindani dorobata. Sama saja al-hindani itu mubtadaun marfu'un bil alifi niyabatan anid domati. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Wa dorobata, kita irob dari dorobanya dulu. Doroba itu fi'il madi, dan taknya, tak yang bersambung sama ba, itu apa? Alamatut ta'nis. Wa hurikat. Nah, dan diharokat, kenapa? Dorobata. Kan harusnya apa? Dorobat kan? Harusnya dorobat, tapi kok ini dorobata diharokatin fathah. Kenapa diharokatin? Litiko isakinain, karena bertemunya 2 sukun. Jadi jadilah dorobata. Karena aslinya tak itu sukun. Alif juga sukun. Ketemu sukun sama sukun. Gitu. Maka diharokatin fathah. Gitu. Tapi nanti akan ada di mana sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama
dia diharokati kasroh. Gitu. Baik. Wa kanatil harakatu fathatal limunasabatil alif. Nah, ini alasannya kenapa diharokatin fathah. Harokat fathah itu untuk menyesuaikan alif. Seperti yang tadi telah kita ulang, ya itu cocoknya dengan harokat kasroh. Kalau alif cocoknya dengan harokat fathah. Kalau domah sukun cocoknya dengan harokat domah. Baik. Wal alif, dan alif di setelah ta itu apa? Fa'ilnya. Fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Dan jumlah dari dorobata yaitu khobar. Nah, dia khobar mubtada, khobar bagi hindan. Lalu kita masuk ke dorobu. Sedikit lagi. Wa dorobu li jam'i dzukuri al-ghaibin. Ini untuk jama mudzakkar salim yang ghaib. Hum, jatuhnya hum. Hum. Loh, kok yang antum nggak dibahas? Kok hum aja? Antum udah masuk yang hadir, yaitu dorobtum. Tapi kalau hum di sini dorobu. Taib. Contohnya az-zaiduna dorobu. Zaid telah memukul. Para Zaid telah memukul. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya az-zaidun itu mubtada marfu'un. Marfu'nya dengan apa? Dengan wawu. Niyabatan anid domah, sebagai ganti dari domah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkaris salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Wan nun, dan lagi-lagi diulang lagi, nun itu adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Karena kalau dia bukan jamak mudzakkar salim, maka dia didomatain zaidun tanwin. Tapi karena ini zaiduna nggak bisa ditanwin toh, maka tanwinnya digantikan menjadi nun yang paling belakang. Wa doroba, kita i'rab kalimat setelahnya atau khobarnya itu dorobu. Doroba itu fi'il madin mabni di atas apa? Fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena apa? Bersambung sama wawu kan? Nah, bersambung sama wawu gitu. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Paham ya? Jadi menyesuaikan harokatnya. Aslinya doroba. Karena bersambung dengan wawu, maka cocoknya dengan harokat apa? Domah. Maka alasannya istighalul mahalli biharakatil munasabah. Baik. Wawu di sana itu fa'ilnya dari kata dorobu ya. Dorobu ada wawunya tuh. Maka wawu di situ adalah fa'il yang mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Kembalinya ke Zaid tadi, Zaidun, kembali ke Zaiduna. Gitu. Dan jumlah dari kalimat dorobu itu jumlah fi'il fa'il. Dia mahalnya rofa, karena dia menempati mahal dari khobarnya si Zaidun. Nah, gitu. Terakhir, yaitu dorobna, yaitu apa? Hunna. Nah, goib yang muannas. Li jam'il inasil ghaibat. Min qaulika mathalan, dari ucapanmu contohnya. Al-hindatu dorobna. Hindun telah memukul. Wa i'rabuhu al-hindat itu mubtada'un marfu'un bi dhammati zahirati. Dengan domah yang nampak. Wa doroba itu fi'lun madin. Wa nun itu dhamirun niswati fa'ilun mabniyun 'alal fathi fi mahallir raf'in. Wal jumlah jumlah atau kalimat dorobna itu khobar mubtada, khobar bagi hindat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itu pembahasan kita tentang fa'il, Kesimpulan yang bisa kita ambil apa? 12 yang disebutkan di sini, 12 kan, isna asyara terbagi menjadi 5, 7. Nah, 5 dan 7 maksudnya.
12 yang ada di sini apa? Dalam fiil madi ya, dalam fiil madi, ini kan fiil madi nih. Itu fiil madi semua. 12 dari fiil madi itu apa? Failnya ada yang melekat, ada yang tidak melekat. Dan 10 diantaranya failnya melekat, kecuali 2. 2 yang failnya itu tidak melekat. Yaitu fiil doroba sama dorobat. Nampak nggak failnya di situ? Doroba sama dorobat? Tidak. Tidak kelihatan. Kalau yang selain dari doroba sama dorobat, semuanya punya fa'il. Alifnya, wawunya, gitu. Atau taknya. Itu taknya itu bisa tu, bisa ti, bisa tum, bisa tunna. Gitu. Tapi kalau doroba mana fa'ilnya? Huruf asli semua dari fiil itu. Maka dia punya fa'il tapi mustatir, tidak melekat maksudnya. Dan dorobat juga punya fa'il mustatir. Takdirnya apa? Kalau dorobat takdirnya hiya, kalau doroba takdirnya huwa. Tapi pada yang tanya niabatan sama iwadun sama ya artinya? Iya, sama. Niabatan itu masdar dari naba yanubu niabatan wa huwa naibun. Nah, naib itu apa? Pengganti, yang mengganti. Niabatan ya ganti, masdar. Naba itu telah diganti, yanubu kan sedang diganti. Naba yanubu. Terus kalau iwat itu dari kata apa? Iwat dari kata apa? Awwada yu'awwidu. Nah, atau iwado. Nah, itu dari kata itu, pengganti. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tersisa berapa menit lagi nih? 1 menit ya. Oke, kalau tidak ada, ada pertanyaan? Oh, oh yang mana? Dorobata. Dorobata. Ya, ini tulisan dari pensyarah. Kenapa tidak dimasukkan dorobata ke dalam matan? Yang ada malah doroba.
karena dia dijadikan satu terhadap doroba gitu. Dia dijadikan satu sama doroba. Karena taknya di situ hanya penanda taknis gitu. Dan diharokati karena bertemunya dua sukun yang cocok adanya fathah di dalamnya. Gitu. Jadi dia kalau dari sisi penulis Ibnu Ajurum memasukkan satu kesatuan kepada si doroba tersebut. Oleh sebab itu pentingnya juga membaca syarah untuk menjelaskan apa-apa yang tidak ada di dalam matan. Salah satunya dorobata. Itu salah satu alasan pertama ya. Alasan pertama kenapa dorobata tidak dimasukkan ke dalam matan jurumiyah. Tapi ada beberapa guru juga yang berkesimpulan lain. Insya Allah nanti coba Ana cari tahu lagi kesimpulan yang lainnya itu apa. Cuman yang Ana tahu yang tadi Ana sampaikan. Dia disatukan dengan domir dorobata. Tapi penjelasannya memang berbeda. Gitu. Oke, taib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.